Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan Jumat kali ini 4 Maret 2022 atau bertepatan pada tanggal 1 Sya'ban 1443 Hijriah, kita semuanya dapat hadir di Baitullah ini, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dalam rangka melaksanakan rangkaian ibadah sholat Jum'ah secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan siang hari ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. Allahumma amin. Salam serta selawat semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dan ittiba pada kebenaran. Mudah-mudahan ikhwan yang hadir pada kesempatan ini dan saudara-saudara yang mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan kita senantiasa diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kekuatan iman kita semuanya, sehingga sampai pada akhir hayat kita mendapatkan gelar husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Jamaah Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat untuk dirinya, keluarga dan jamaah Jumat rahimakumullah, mari senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari senantiasa kita jadikan keimanan dan ketakwaan menjadi barometer kesuksesan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketahuilah bahwa akhir-akhir kehidupan ini tidak ada jalan lain. Sejak manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada kita dikumpulkan atau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkumpul di padang mahsyar nanti, satu-satunya modal yang kita banggakan, modal yang bisa kita anggarkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah modal keimanan dan ketakwaan kita semuanya. Oleh sebab itu, di setiap khotib dan menjadi rukun dan syarat sahnya khutbah adalah senantiasa khotib mengajak pada kita semuanya untuk senantiasa bertakwa, senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Jumat ini yang bertepatan pada 1 Sya'ban 1443 Hijriah ini
menjadi Jumat yang berharga bagi kita semuanya. Mari kita jadikan Jumat ini atau awal Sa'ban ini menjadi awal Sa'ban yang bermanfaat dan berharga di hadapan atau di kehidupan kita semuanya. Jika memang Jumat-Jumat yang lalu mungkin saja di antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya, kelam satu pekan senantiasa kita diingatkan oleh para khatib, mungkin saja kita dilalaikan atas kesibukan dunia kita semuanya. Kita dilalaikan atau tipu daya kehidupan dunia, sehingga dalam satu pekan itu mungkin saja kita lalai dalam meningkatkan ketakwaan kita. Sekali lagi di Jumat ini, mari kita berintrospeksi diri, mari kita muhasabah diri. Mudah-mudahan setelah ini, selama satu pekan ke depan, untuk menjumpai Jumat yang akan datang, kita lebih baik daripada satu pekan yang sudah kita lalui bersama. Amin. Allahumma amin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat yang kami bacakan tadi menjadi judul atau tema khutbah pada kesempatan yang singkat ini. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rangkaian ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, dua ayat sebelumnya kurang lebih. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar ketika mereka ditimpa musibah dengan berbagai musibah. Ayat yang tadi yang dibacakan, beberapa musibah yang Allah sebutkan dalam ayat ini, sebutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Kekurangan harta, kehilangan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan berbagai secara ma'awi, berbagai musibah-musibah yang Allah datangkan dalam hidup dan kehidupan kita ini. Pada kesempatan ini khatib ingin mengangkat musibah yang lagi ramai menimpa negeri kita. Musibah yang lagi ramai menimpa muslimin dimanapun berada. Di mana-mana muslimin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema ini hangat bagi saya sendiri. Di mana-mana khatib saya sempat dan saya sering mengangkat tema ini. Karena memang kondisi kehidupan umat Islam hari ini, jika tidak diingatkan akan solusi untuk menghadapi musibah-musibah itu semua. Hari ini dengan berbagai keributan yang ada, atau dengan berbagai ujian yang ada, bagi orang yang beriman ini semuanya merupakan ujian. Karena memang umat Islam hari ini diusik ketenangannya. Umat Islam hari ini diusik atau diganggu kebersamaan kita semuanya dengan berbagai ujian. Baik yang datangnya dari umat Islam itu sendiri, umat Islam atau lapisan paling bawah, masyarakat kecil, maupun yang datangnya dari pemerintah negeri tercinta kita, yang dimana negeri ini adalah negeri mayoritas muslim, walaupun secara historis tidak akan diakui negeri Indonesia bukan negeri Islam, tapi mayoritas Islam Indonesia diakui secara nasional atau secara lebih-lebih internasional. Namun dengan berbagai kelemahan dan kekurangan umat Islam hari ini, sehingga hari ini diuji dengan berbagai ujian yang datang silih berganti. Belum hilang corona, muncul Omikron atau Omikron. Belum hilang juga Omikron baru beberapa bulan. Ada beberapa tempat yang masuk ke level yang 3 atau 4. Muncul lagi penyakit-penyakit baru. Muncul lagi statement para pemangku kebesaran pejabat-pejabat negeri ini dengan mengganggu bagaimana atau mungkin sengaja
Statement itu dimunculkan supaya umat Islam mericu, supaya umat Islam tidak fokus atau mungkin sengaja dialih informasi, supaya umat Islam hilang dari kendali, hilang dari kehidupan yang sesungguhnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, dengan statement mengatur soal atau pengeras suara, namun sengaja dipelintirkan atau disamakan dibandingkan dengan suara kungkungan anjing. Para jamaah Jumat rahimakumullah, negeri sekali lagi itu diantaranya ujian-ujian kita semuanya. Di belahan bumi yang lain, umat Islam diganggu ketentraman mereka. India yang lagi memanas, bagaimana mereka mengalami penyiksaan atau berbagai upaya atau skenario umat selain daripada umat Islam, yaitu umat Hindu atau umat-umat selain Islam yang berada di negeri India. Berbagai usaha mereka, anak-anak yang menutup aurat, anak-anak yang menutup aurat mereka dengan jilbab, susah untuk diizinkan memasuki tempat-tempat menuntut ilmu, madrasah-madrasah, kampus-kampus bagi mahasiswi yang menutup aurat mereka. Di berbagai usaha mereka, dengan berbagai usaha dan upaya mereka, supaya cahaya Islam jauh dari negeri India atau negeri tempat kelahiran mereka. Ironisnya jamaah Jumat rahimakumullah, mereka tidak berpikir ketika umat Islam mayoritas Muslim di Indonesia ini, di tanah air atau di tanah pertiwi ini, umat-umat yang minoritas yang lain jarang atau tidak pernah diganggu peribadatan mereka, kebebasan mereka dalam melaksanakan ibadah mereka. Lonceng berbunyi sebebas dan sekerasnya di tempat-tempat yang mayoritas non-muslim di negeri-negeri tercinta kita ini. Mungkin saja kita tidak terasa terganggu dengan loncengan di hari Ahad atau hari Minggu, karena memang kita hidup di tempat atau di mayoritas muslim, di mana sementara saudara-saudara kita yang hidup di daerah minoritas muslim, hari Ahad, misa, dan dengan berbagai rangkaian ibadah kaum Nasrani, mereka senantiasa bebas menyembunyikan lonceng atau mengebel lonceng-lonceng mereka pertanda awal atau memulainya ibadat mereka. Dan sekali lagi Islam melarang, Islam sangat melarang umatnya untuk mengganggu umat selain umat Islam dengan berbagai rangkaian ibadah mereka. Namun ketahuilah, di belahan negeri minoritas muslim yang lain, India dan tempat-tempat yang lain, kita senantiasa diusaha, senantiasa diganggu maksud kami, senantiasa mereka menghalang-halangi agar cahaya Islam tidak berkembang pesat di negeri-negeri yang lain. Jamaah Jumat rahimakumullah, ini merupakan sebuah pelajaran besar bagi kita. Ini merupakan sebuah tamparan bagi umat Islam. Bagaimana umat Islam hari ini yang katanya mayoritas muslim, tapi kita tak berdaya di hadapan, bertekuk lutut di hadapan kebijakan-kebijakan orang-orang, baik secara pribadi maupun secara kelompok, atas kebijakan mereka. Belum seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Corona belum berlalu, muncul Omikron belum berlalu, muncul lagi tropika atau dan lain namanya. Para jamaah Jumat rahimakumullah, tropina atau apa namanya. Ini yang perlu. Ada apa di balik itu semuanya? Apakah memang ini benar-benar ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, atau di balik ujian ada skenario yang tersusun rapi untuk menghalang-halangi umat Islam? Karena memang muncul Omikron baru beberapa bulan, muncul lagi penyakit atau muncul lagi ujian-ujian dengan statement para pemangku pejabat negeri tercinta itu. Nanti sebentar lagi, hari ini sudah Rajab, sudah Sa'ban,
Sebentar lagi kita akan mengagungkan melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan tidak ada skenario yang menghalang-halangi kita dalam melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, salatan wa salaman da'imaini mutalazimain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah Jumat rahimakumullah, dengan berbagai ujian yang datang silih berganti, baik itu ujian maupun itu skenario mereka, skenario musuh-musuh Allah, rancangan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya atau dua unsur tersebut tidak terlepas dari kehidupan umat Islam. Karena memang ujian jauh-jauh hari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang lain, sebelum Allah takdirkan kita semuanya, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ini, Allah sudah tetapkan bagaimana ujian yang akan Allah berikan di tengah-tengah kehidupan, dalam kehidupan ini, baik yang kita rasakan, yang mampu manusia rasakan, maupun ujian yang tidak mampu kita lakukan atau yang dirasakan oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Sementara skenario, jika unsur ini adalah skenario, maka atau konspirasi dari musuh-musuh Allah, jauh-jauh hari Allah sudah sampaikan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ayat ini menjadi pegangan bagi kita. Juga di ayat yang lain, bagaimana mereka berusaha untuk memadamkan makar Allah, berusaha untuk menutup jalan perkembangan Islam. Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Yakin bahwa berbagai makar yang mereka lakukan, tapi juga ada di balik makar itu ada kenikmatan tersendiri. Hari ini di negeri-negeri barat sungguh-sungguh perkembangan atau bertambahnya umat Islam atau jiwa umat Islam yang mereka mengucapkan syahadatain. Hari ini di negeri-negeri barat banyak tempat-tempat ibadah selain masjid yang tutup karena tidak ada penghuninya, diganti dengan dan dibeli oleh umat Islam. Oleh sebab itu menjadi solusi bagi kita semuanya, dan solusi ini adalah solusi yang sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa umat Islam saatnya kembali hidup berjamaah, kembali hidup dengan satu pemimpin. Karena dengan adanya kekuatan kita, dengan adanya persatuan dan kesatuan umat Islam dimanapun berada, tanpa dibatasi teritorial kehidupan kita, dan di bawah satu kepemimpinan khilafah alam haji nubuwah, insya Allah perdamaian dalam kehidupan bukan hanya dirasakan oleh umat Islam, tapi justru dengan adanya negeri atau kehidupan berjamaah dan di bawah satu pemimpin, insya Allah semua makhluk, semua orang, bukan hanya Islam dengan non-Islam, tapi justru Islam mengatur, jangankan membunuh nyawa orang lain yang bukan Islam, tumbuhan saja atau ciptaan-ciptaan Allah yang lain saja, Allah mengatur tidak sembarangan untuk membunuh mereka, untuk mengganggu mereka selama umat Islam tidak diganggu. Itulah indahnya persatuan dan kesatuan dalam Islam. Itulah indahnya atau rahmatan lil alaminnya Islam. Sehingga sekali lagi Islam sangat tidak layak
jika dikategorikan atau dijuluki Islam radikal, Islam teroris, dan Islam yang lain. Karena memang sejarah yang kita baca, julukan-julukan itu munculnya atau datangnya dari skenario musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala pula, yang sengaja menjadi sasaran empuk bagi kita adalah kita umat Islam sendiri. Mudah-mudahan sekali lagi makar-makar mereka atau ujian-ujian ini senantiasa cepat berlalu atau bisa mampu kita hadapi dalam hidup dan kehidupan dengan sabar dan sholat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, amin, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana sa'li bil ba'sa isfi ikhwanikum fid din wa khususan fi jama'ah Jum'ah. La sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru saqama. Allahumma anzil muslimin, Allahumma anzil mu'minin fi biladil Indonesia wa fi biladil India wa fi biladil Afghanistan wa fi biladil Suriah wa fi biladil Palestina wa masjidil Aqsa khassa. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Indonesia. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.